Itu ada satu hal yang rada menarik gitu. Pak Wahyudi memang selalu pakai peci agak ke atas gitu. Kenapa ya Pak? Awal sejarahnya apa? Sejarah. Karena yang ini posisi yang paling nyaman bagi pemilik kepala yang peyang. Jadi kalau ini agak terus gitu, ini mesti pusing malah. Pusing. Oh gitu. Kemudian saya ke belakang. Jadi karena memang dasarnya kepalanya peyang. Gitu. Terus penggunaan peci itu sekarang tuh kan identik dengan apakah panjenengan itu NU atau enggak? Ya, jadi kalau peci khususnya peci hitam ini adalah identitas budaya dari Indonesia. Jadi hampir semua menteri kabinet kita itu semuanya ketika pelantikan semuanya pakai peci, meskipun dia mau dengan mengabaikan agama dan lain sebagainya. Artinya ini memang hari ini menjadi identitas budaya. Identitas budaya peci itu. Ya tidak melulu itu menjadi representasi NU, representasi Muslim bahkan. Tidak hanya menjadi representasi, menjadi bagian dari identitas kebudayaan Indonesia. Karena memang bentuk peci kita dan lain sebagainya itu kan khas unik, berbeda dengan pecinya di Brunei, apalagi peci yang ada di Timur Tengah, di Malaysia pun berbeda. Kalau Pak Wahyudi sendiri menggunakan peci sudah mulai kapan? Sejak kapan? Ya sebenarnya sejak 12 tahun atau 13 atau ya umur 12-13 sudah pakai? Iya, dari dulu ya pakai peci yang kayak gitu lagi. Oh gitu ya. Merasa lebih nyaman gitu pakai peci. Jadi karena pikiran saya itu kan liar gitu, agar kemudian terkelola harus diikat gitu. Gitu. Jadi biar tidak kemana-mana pikirannya. Pak, ngomong-ngomong nih soal sedikit aja. Sebetulnya apa yang harus dikerjakan pembantu mendatang berdasarkan filosofi peci? Jadi yang harus dikerjakan Bantul ke depan adalah mengoptimalkan apa yang kita miliki hari ini. Banyak sekali potensi-potensi yang tidak bisa tergarap dengan baik. Dan memang prime movernya itu ada di pemerintah. Jadi kalau kita bicara agak panjang ya, kita itu membutuhkan perbaikan di 4 infrastruktur. Dari mulai infrastruktur politik, itu dari terkait dengan kapasitas politik dan kepemimpinan, kapasitas proses dan birokrasi gitu. Yang kedua perbaikan di aspek infrastruktur ekonomi, itu terkait dengan entrepreneurship, terkait dengan kelembagaan ekonomi, baik itu BUMDes, koperasi, UMKM dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah perbaikan di infrastruktur sosial, itu terkait dengan pemberdayaan sosial, isu-isu terkait dengan partisipasi, ruang partisipasi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya isu terkait dengan infrastruktur sosial itu adalah restorasi sosial. Jadi itu terkait dengan pergeseran ruang privat, ruang publik, ruang privat, ruang publik. Hari ini tatanan sosial kita itu berubah, bahkan bisa jadi tidak beraturan gitu karena adanya pergeseran antara ruang privat, ruang publik, ruang publik. Dulunya adalah urusan publik, hari ini tiba-tiba menjadi urusan privat. Dan isu banyak sekali terkait dengan isu-isu kesehatan, pendidikan yang dulunya itu menjadi urusan bersama, hari ini seolah-olah urusan privat sehingga bisa diprivatisasi, kan gitu. Nah, yang terakhir perbaikan di infrastruktur teknologi itu terkait dengan sistem data dan informasi, terkait dengan kapasitas data kreasi. Kalau Bantul sangat kuat potensinya untuk menjadi lebih baik, lebih sejahtera di masa depan, Pak. Jadi yang pertama Bantul itu adalah pernah mengalami kejayaan, gitu ya. Jadi titik mula mengiringi perkembangan peradaban Yogyakarta. Kota gede, keraton, kedaton, terus kemudian Pleret, itu kan adalah pusat-pusat kebudayaan di masanya. Itu dan jika bakal Mataram ya ada di Bantul. Nah, situasi itu kemudian declining gitu ya, menurun gitu, dan sebenarnya kita punya turning point-nya baik titik balik yang baik itu saat kemudian kita memiliki undang-undang keistimewaan. Nah, harusnya undang-undang keistimewaan itu ya harus kita manfaatkan betul untuk kemudian membangun kembali kemandirian, kedaulatan, kejayaan Bantul, kebanggaan menjadi seorang warga Bantul. Satu itu. Yang kedua, artinya secara sosiologis, secara historis kita pernah
menjadi pusat pertumbuhan kebudayaan, pusat pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Yang kedua, potensi bahwa kemudian Bantul menjadi lumbung pangan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi suplai pangan terbesar ke kota Jogja dan sekitarnya itu adalah dari Bantul. 19%, ada yang kemudian menyebut 25%. Ini masyarakat Bantul itu berprofesi sebagai petani. Nah, posisi sebagai penyangga kedaulatan pangan, penyangga ketahanan pangan itu harusnya menjadi potensi besar, menjadi kesempatan kita untuk kemudian mewujudkan kesejahteraan dalam skala luas, gitu ya. Terkait dengan kualitas pangan, terkait dengan kuantitas pangan, terkait dengan beberapa hal yang lain. Nah, itu satu itu. Hal yang lain, Bantul juga menjadi harapan muka dari Yogyakarta, gitu ya. Nah, saat kemudian JJLS itu jalur lintas selatan, jalan jalur lintas selatan itu kemudian terhubung dari Pulau Pogo ke Gunung Kidul. Perlintasan baik berupa barang, orang dan lain sebagainya itu akan menjadikan Bantul sebagai berpotensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tapi ya sangat tergantung seberapa besar kita bisa memanfaatkan itu semua. Nah, beberapa hal yang lain itu beberapa potensi itu belum lagi potensi yang lain ya, misalnya terkait dengan adanya kawasan industri lingkungan yang hari ini turun downgrade menjadi kawasan peruntukan industri gitu, karena ada beberapa persoalan mendasar di sana. Kemudian juga potensi kerajinan, jadi komoditas craft kita itu menguasai hampir 60-80%. Ini di sekitar Malioboro, di 60 mungkin 80% barang-barang yang dijual di Malioboro itu berasal dari Bantul. Oh, Bantul? Ya, dari Bantul. Karena ada yang kemudian juga di Bali dan lain sebagainya, sebagian juga dari Bantul. Artinya kreativitas kita punya bekal kreativitas, punya bekal potensi baik itu tentang alam maupun tentang hidup. Kita merupakan secara historis, secara sosiologis menjadi pusat kebudayaan Jogja, menjadi pusat perkembangan sejarah, perkembangan kebudayaan, peradaban Yogyakarta dan sebagainya. Baik. Terima kasih Pak Wahyudi ya, mudah-mudahan pecinya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.